bikin konten sudah, tapi kamu masih punya beberapa kendala karena kamu merasa bahwa gue masih YouTuber pemula. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Hal yang paling penting ketika kamu nge-YouTube itu sekali lagi adalah konsisten. Yang kedua adalah penuh dengan dedikasi dan kamu telaten atau tekun. Ketiga aspek ini sebetulnya mungkin teman-teman sudah niat. Gini loh, saya mau cerita dulu sebetulnya apa yang membedakan antara motivasi dengan disiplin. Di video kali ini akan membahas kendala-kendala paling umum yang dihadapi oleh para YouTuber pemula. Apa saja sih kendalanya? Jangan kemana-mana, tetap stay cool di A-Vlog. Apa yang membedakan antara motivasi dengan disiplin atau implementasi? Apa yang membedakan motivasi dan disiplin? Motivasi itu kira kadang-kadang gini, pernah nggak sih kamu ngebayangin bahwa misalnya kamu nih malam hari ini kamu mau tidur, terus kamu sudah ngebayangin besok pagi gue akan bangun jam 5 pagi, sholat subuh, habis sholat subuh lari pagi. Sudah ngebentuk di dalam hati, ingin memotivasi dirinya. Nah, itu namanya motivasi. Ketika sudah pagi, jam 5, yang bisa kamu lakukan ternyata kamu cuma bisa sholat subuh. Setelah sholat subuh, kamu ngantuk dan kamu tidur lagi. Nah, motivasi itu kayak gitu. Yang paling benar adalah, setelah kamu melakukan motivasi, lalu kamu action kan? Nah, para YouTuber pemula pun begitu. YouTuber pemula tuh gini, kamu ngebayangin. Yang pertama kamu lakukan adalah ketika kamu akan nge-YouTube, misalnya gini, gue 3 bulan ini akan nge-YouTube, akan bikin konten sebanyak mungkin. Terus kamu sudah niat setiap hari produksi. Ternyata pada saat hari hanya akan produksi, kamu punya banyak hal yang sebetulnya akhirnya kamu males. Motivasi dan action itu berbeda ya. Motivasi ini kadang muncul dari sesuatu yang sifatnya masih intuitif, belum action. Nah, yang paling penting ketika kamu YouTube itu tadi, kendala-kendala umumnya adalah ya kamu ketika sudah meyakinkan diri bahwa kamu akan konsisten, kamu akan berdedikasi, kamu akan tekun, ya kamu lakukan. Nggak bisa yang namanya cuma berangan-angan atau termotivasi saja, nggak bisa, harus di action. Disinilah akan saya bahas apa sih kendala-kendala umum yang menjadikan para YouTuber pemula ini terkendala. Kendala-kendala yang paling umum dihadapi oleh para YouTuber pemula adalah yang pertama adalah menentukan ide konten. Ide konten ini sudah saya bahas. Sebetulnya ide konten ini ada kaitannya dengan niche. Niche ini adalah ceruk atau peluang besar atau topik yang sedang hangat atau topik yang sedang diminati di YouTube itu apa. Menjadi YouTuber itu tidak bisa yang namanya menerapkan idealisme, nggak bisa. Kalau kamu jadi YouTuber terus kamu idealis banget, kamu nggak laku. Makanya saya bilang, kendala utama adalah menentukan ide dan konten. Kadang misalnya gini, ini pernah saya alami ketika saya bikin web series. Ada ke web seriesnya, kamu bisa buka di MindAid.tv. Saya di web series itu, dari scriptwriter, sutradara, sampai produser itu saya lakukan. Ketika saya bikin web series itu, harapan saya adalah akan meledak. Karena saya terlalu idealis di film itu, di series itu. Akhirnya apa yang terjadi? Zong, saya tidak dapat apa-apa. Dari situ saya belajar, makanya menentukan ide atau ide konten itu tidak bisa idealis banget, nggak bisa. Itu kuncinya. Lah, gimana cara menentukan ide konten yang baik? Ide konten yang baik itu cara melakukannya adalah tadi, kamu mencari niche, lalu kamu melakukan riset di Google dan di YouTube itu sendiri, dan kamu banyak nonton. Itu kuncinya. Semakin sering banyak nonton, lalu kamu inventarisir, kamu catat, lalu nanti dikerucutkan. Kendala yang kedua adalah penguasaan teknis. Menurut saya sebetulnya penguasaan teknis ini kadang-kadang teman-teman itu yang paling pokok ketika kamu YouTube itu adalah kamu harus bisa tahu kamera. Yang kedua, kamu harus tahu audio. Yang ketiga, kamu harus tahu pencahayaan. 3 hal pokok ini yang harus kamu kuasai. Kalau misalnya ini nggak bisa, ya kamu minimal kursus lah. Ya mungkin di kursus-kursus online itu banyak. Saya juga nanti akan membuat kursus online kok ya, tinggal tunggu mainnya saja, teman-teman bisa ikuti kelas saya. Kursus mulai dari bagaimana cara mengoperasikan kamera, bagaimana cara mengoperasikan audio, lalu bagaimana cara mengoperasikan lighting atau tata cahaya. Nah, ini menjadi kendala umum yang dihadapi oleh para YouTuber pemula. Kalau yang teknis ini, saran saya kamu belajar kepada yang ahli atau yang bisa, atau kamu ikuti kursus. Yang ketiga adalah nih, konsistensi.
Dimana-mana orang kalau nggak konsisten, nggak istiqomah, ya nggak jadi apa-apa. Ini berlaku tidak hanya ketika kamu menjadi seorang YouTuber. Tidak. Kalau kamu sudah meniatkan diri untuk menjadi seorang content creator, kamu harus siap-siap untuk jadi orang yang konsisten. Termasuk konsisten produksi, konsisten riset, konsisten nulis, konsisten ngedit, konsisten ngupload. Secara tidak langsung ketika kamu menjadi seorang content creator atau menjadi seorang YouTuber, itu secara tidak langsung kamu sudah meniatkan diri menjadi seorang yang konsisten. Nah, ini kendala. Caranya gimana? Caranya adalah tadi, buatlah jadwal upload. Kira-kira kamu mau upload setiap hari apa? Mau mingguan, mau harian, atau bulanan? Yang penting konsisten. Kalau bahasa orang muslim itu istiqomah. Harus istiqomah ya. Nggak bisa yang namanya kamu ujuk-ujuk tiba-tiba besok ngupload, besok tidak, nggak bisa. Harus konsisten, harus istiqomah tadi. Yang keempat itu kendala paling umum adalah membangun audiens. Ini yang sering saya sudah ceritakan. Jadi pengalaman-pengalaman ini saya share ya. Jadi kendala-kendala umum ini sengaja saya share karena memang ini juga saya alami kan. Yang pertama tadi menentukan ide tadi saya terlalu idealis. Yang kedua itu penguasaan teknis. Kalau penguasaan teknis saya tutup mata lah karena saya one man show, saya apa saja bisa. Lalu yang ketiga ini adalah konsistensi. Ini yang selama ini belum saya bisa lakukan dengan baik. Membangun audiens ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi ya, di penentuan ide dan ide konten atau niche tadi. Di samping itu, membangun audiens itu juga kamu ketika sudah ngupload di YouTube, lalu di sana ada yang like, ada yang komen, ya kamu langsung melakukan sebuah interaksi. Jangan diem aja, kamu jadikan mereka sebuah aset, kamu jadikan mereka sebuah komunitas. Kemudian yang kelima, kendala yang paling umum dihadapi oleh para YouTuber pemula adalah perfeksionis. Ini penyakit yang saya sendiri mengalami itu, serius. Kamu jangan salah ya. Saya ngonten ngerekam ini atau nyeting lokasi ini berkali-kali saya sampai nyeting lokasi ini tuh, padahal ini di dalam ruangan ya, tapi saya nyetingnya berkali-kali dan saya blocking kameranya juga berkali-kali. Itu kenapa? Karena pengen perfect gitu loh, padahal sebetulnya di YouTube itu sebetulnya tidak ada yang namanya acuan baku. Nggak ada. Kalau kamu mau YouTube aja. Kalau misalnya kamu mau bikin konten aja. Setting, kemudian properti, kemudian blocking kamera, kemudian lighting, kemudian cara ngomong, menyampaikan, kemudian make up, kemudian wardrobe. Menurut saya itu abaikan dulu. Karena kamu tidak sedang bikin film. No, bukan. Jadi di YouTube itu tidak sama kamu ketika bikin film, tidak sama dengan bikin film, enggak, beda. Di YouTube itu yang paling penting hindari perfeksionisnya dulu. Kalau sudah kamu terjangkit namanya penyakit perfeksionis, aduh, gak akan pernah bisa nge-YouTube. Dan itu saya alami, tapi ya makanya caranya adalah ya udah, YouTube aja, konten aja. Mengalir begitu saja. Nanti ketemu pakemnya sendiri. Kemudian yang keenam adalah sulit menonjol di tengah persaingan. Jadi orang tuh di YouTuber pemula itu kadang karena saking banyaknya konten, kita mau nonjol aja susah. Kenapa? Karena persaingannya luar biasa. Tiap hari itu pasti ada orang YouTube. Setiap hari itu pasti ada orang upload video. Saya kurang tahu persis data terakhir yang dirilis oleh YouTube itu per hari itu berapa video yang diupload oleh para YouTuber sedunia. Saya kurang tahu persis, tapi data yang terakhir itu yang pernah saya lihat itu memang jutaan orang tiap hari itu upload video di YouTube. Kalau misalnya pemula, apalagi kita bukan siapa-siapa, ya pasti kamu bisa kalah saing. Makanya balik lagi ke pasal 1 tadi, menentukan ide dan konten sama niche-nya. Kalau itu gagal ya kamu selamanya gagal terus, nggak bisa. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen waktu. Ini manajemen waktu ada hubungannya dengan konsistensi. Sekali lagi, manajemen waktu itu bisa diatasi dengan cara disiplin. Ya, bukan dengan cara motivasi saja. Kalau motivasi kan tadi, misalnya kamu pengen bangun pagi, subuh, ya kan, sholat subuh, bangun pagi, lari pagi gitu kan, tapi nyatanya kamu nggak bisa. Itu motivasi, karena sebelumnya kamu melihat bahwa enak ya orang bangun pagi, enak, jadi ada bayangan. Tapi setelah kamu melakukannya, kamu tidak bisa. Supaya bisa berarti kamu disiplin.
Jadi kunci dari mengatasi manajemen waktu adalah disiplin, konsisten tadi. Kemudian yang kedelapan adalah interaksi dengan audiens. Nah, interaksi dengan audiens ini sekali lagi ada hubungannya dengan membangun audiens tadi. Interaksi dengan audiens itu ya kamu harus sekali lagi, kamu bikin kanal atau bikin YouTube. Itu jangan cuma bikin-bikin tok, nggak bisa. Ya kamu harus lihat gitu. Kadang yang membuat kita down itu memang pada saat kita ngupload yang nonton sedikit. Iya nggak sih? Ya itu menjadi sebuah tantangan, sebuah challenge ya. Nah, makanya saya bilang, kalau konsep awalnya atau ide awalnya atau penentuan listnya sudah keliru, kesini akan keliru terus, dan itu susah sekali diperbaiki, dan itu sudah saya alami berkali-kali. Makanya kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman, sebetulnya apa sih kendala-kendala utama yang dihadapi oleh para YouTuber pemula. Jadi 8 hal ini yang teman-teman perlu digarisbawahi untuk bisa menjadi YouTuber yang profesional tentunya. Begitu saja yang ingin saya jelaskan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan action, jangan cuma termotivasi. Motivasi itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan. Intinya gini, sesuatu yang menjadikan kamu termotivasi itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kamu tidak melakukannya. Semoga apa yang saya berikan, tips yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, kamu bisa share, dan kalau kamu ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, kritik dan saran, silakan isi kolom komentar. Dan terima kasih semuanya. Salam A Vlog.